to Baptist Pabaton Disciple Church. Gereja ini adalah tempat orang yang disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya. Selamat bersama di proses sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Dijangkau, dilatih, diutus, kemudian selanjutnya menjangkau. Melatih dan mengutus hingga Kristus datang kembali kali yang kedua. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali bergabung. Kami mengucapkan welcome home. Sukacita surga menyambut saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah dan semangat bertumbuh di dalam iman yang kuat, tulus, ikhlas, murni, serta kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Kita masih beribadah online pada saat ini. Kita terus mendoakan supaya pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bersama-sama untuk beribadah secara offline di Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Mari kita akan memulai ibadah pada saat ini. Kita bersama-sama bersaat teduh sebentar. Kita menyembah, kita menghampiri hadirat Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kepada kita, kekuatan Tuhan hanya ada dalam diri kita. Kemenangan terjadi di setiap keluarga kita. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita pujikan sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, kami bersyukur kepadamu Bapa kalau kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, meskipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kagumlah kita memandang Tuhan Yesus yang sangat hebat. Besar kasih-Nya kepada kita semua. Meskipun Dia dihina, meskipun Dia cemar, meskipun keji. Pengorbanannya sangat besar di kayu salib. Kagumlah aku memandang Tuhan Yesus Nasari, kasih juru selamatku. Besar kasih-Nya padaku yang hina cemar kecil. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. Doanya di Getsemani, jadilah kehendak-Mu. Dengan sedih dicucurkan peluh darah bagiku. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. Panggilan memberi pada pagi ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang sudah Tuhan limpahkan dan sudah kami nikmati sampai hari ini. Dan kami akan mengembalikan apa yang sudah menjadi hak Tuhan, baik itu perpuluhan maupun persembahan. Biarlah persembahan kami dan perpuluhan kami berkenan di hadapan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Nats khotbah pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih dari Tuhanku, puji syukur kepenuhiku. Kasih besar, tidak terduga dan luas benar. Kasih besar. Kita nyanyikan nyanyian pujian kasih besar. Kasih dari Tuhanku, puji syukurku seru, oh penuhi hatiku, kasih besar. Yesus masuk dunia, menebus manusia, kasih-Nya melimpah, kasih besar, kasih
kuasa. Haleluya, selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Doa kami, segenap jemaat Tuhan dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita belajar bahwa Kristus adalah pusat gereja, Kristus adalah kepala gereja. Dan minggu ini, hari ini kita belajar, kalau kita menjadikan rindu menjadi gereja yang berpusatkan Kristus, berarti kita menjadi gereja yang menyadari kesempurnaan kasih Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang luar biasa. Yang percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan menuntun kami kepada jalan-jalan yang terbaik, kepada jalan-jalan yang penuh kemenangan. Tuhan mengurapi kami Tuhan, supaya tidak seorang pun anak-anak-Mu yang selesai tanpa menerima berkat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah berkat firman-Mu Tuhan terus tercurah buat kami semua. Roh Kudus-Mu menolong, Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, sadarkah Bapak Ibu Saudara selama ini bahwa kasih yang sempurna hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa memberikan anaknya kepada kita, anak yang tunggal bagi kita. Yang paling berharga buat seorang bapa adalah anak. Itulah yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Yang terbaik dari surga dianugerahkan kepada kita. Karena itu saya mau katakan bahwa Allah mengasihi kita lebih dari 100%. Ia begitu mengasihi kita. Ia merelakan anaknya supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau Tuhan Allah begitu sempurna menyatakan kasih-Nya kepada kita, sesempurna apa selama ini kita merespon kasih-Nya? Karena tanpa kasih Allah, kita tidak mungkin mampu setia sampai akhir. Karena tanpa didasari oleh kasih Allah, kita tidak mungkin melayani dalam kehendak Tuhan. Karena tanpa kasih Allah, kita tidak mungkin bertahan dalam pencobaan. Karena tanpa kasih Allah, kita tidak mungkin mampu setia sampai akhir. Seorang anak kecil ketika ia tahu, ia sadar bahwa bapaknya begitu sempurna mengasihi dia, maka ketika ia menghadapi tantangan di luar, pasti anak ini bukanlah anak yang cengeng. Karena ia tahu ada orang tua yang begitu sayang kepada dia, sehingga dia akan menjadi anak yang tangguh. Nah, demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi umat Tuhan yang menyadari kesempurnaan kasih Allah, itu yang akan memampukan kita untuk hidup dalam rencana Tuhan, untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Mengapa banyak orang tidak menikmati kehidupan imannya? Mengapa banyak orang hidup tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Mengapa banyak orang yang menyia-nyiakan kehidupan iman mereka? Karena mereka lupa satu hal, bahwa kesempurnaan kasih Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus. Kan itu pertanyaan yang penting buat kita. Kalau Allah begitu sempurna menyatakan kasih-Nya kepada kita, sesempurna apa selama ini kita merespon kasih Allah? Tuhan mau kita merespon kasih-Nya dengan sempurna. Karena ketika itu, maka saudara dan saya akan
memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh dalam menjalani hari-hari kita. Nah, di mana kita bisa melihat kasih Allah? Menurut Bapak Ibu sekalian, di mana kita bisa melihat kasih Allah? Di dalam hati. Kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang ke-11. Roma 5 ayat yang ke-11, ayat ke-5 sampai 11. Firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita. Ya. Jadi kasih Allah itu dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam kita. Tapi ada ayat selanjutnya, ya. Ayat selanjutnya berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita oleh orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Allah, ya, Allah Roh Kudus mengarahkan kita kepada apa yang diperbuat oleh anaknya, apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Ya, jadi di mana kita bisa melihat kasih Allah yang sempurna? Lewat pribadi anaknya Yesus Kristus. Ketika ia mati di atas kayu salib, ia mati bagi kita ketika kita berdosa. Di ayat yang selanjutnya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih lemah, Ia telah mati bagi kita. Waktu kita menjadi seorang yang tidak benar, Ia mati buat kita. Pada waktu kita masih berdosa, Ia mati buat kita. Itulah kasih yang sempurna. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena kematian anaknya di atas kayu salib, kita tidak ada lagi di bawah kutuk hukuman karena dosa-dosa kita. Ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih terus diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada jaminan keselamatan buat orang-orang yang menerima penebusannya. Begitu luar biasa kasih Allah. Kasih dunia ini tidak mungkin tertuju kepada kita pada waktu kita lemah, pada waktu kita melakukan kesalahan. Tetapi kasih Tuhan dicurahkan justru pada waktu kita berdosa, waktu kita mengalami kelemahan, pada waktu kita melakukan kesalahan. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan Allah kerjakan buat saudara dan saya. Ayat yang ke-11 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Oleh karena kasih Kristus dicurahkan, terjadilah pendamaian antara Allah dan manusia. Kita akhirnya bisa mengalami damai di dalam hidup kita lewat kematian anaknya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, di mana kita bisa melihat kasih Allah? Ketika kita memandang salib Kristus. Waktu kita memandang salib Kristus, kita menyadari, kita merenungkan salib Kristus, kita boleh menjadi orang yang bisa menyadari betapa luar biasa karunia Allah kepada kita.
Waktu kita memandang salib, kita melihat di sana kita harus tergantung, di sana kita harus dikutuk, tetapi Kristus menggantikannya bagi kita. Seharusnya kita yang harus dikutuk, dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Ia menggantikan posisi kita. Ia mengandung kutuk, dosa, dan penghukuman kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia telah membayar lunas dosa-dosa kita, sehingga hari ini kita bukan lagi orang-orang yang berhutang terhadap diri kita sendiri, tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Puji Tuhan. Itulah kasih terbesar, itulah kasih yang sempurna yang hanya kita temukan pada salib Kristus. Karena itu kita sering bernyanyi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan mau kita hidup karena salibnya, mengandalkan salibnya, bukan lagi mengandalkan perbuatan kita, bukan lagi melihat. Nah, perhatikan di sini di ayat yang kelima ya, kalau kita perhatikan baik-baik, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus mengarahkan kita bahwa kasih Allah itu dicurahkan ketika kita memandang kepada salib Kristus. Bukan memandang kepada diri kita, bukan memandang kepada ketaatan kita, bukan memandang kepada kemampuan kita, bukan memandang kepada status kita. Karena kalau kita memandang kasih Allah dengan memandang kepada diri kita, kepada apa yang kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang frustasi. Maka kita akan menjadi orang-orang yang lemah, tidak mempunyai keberanian, tidak punya kepercayaan diri. Tuhan mau kita memiliki kepercayaan diri kepada Dia. Tidak ada lagi keraguan kepada apa yang telah diselesaikan oleh salib Yesus Kristus yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Nah, karena itu Tuhan mau kita belajar ya, merespon kesempurnaan kasih Allah dengan benar. Bagaimana kita merespon kesempurnaan kasih Allah yang benar? 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 17 ya. Kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat kasih Allah dengan kita memandang salib Kristus? Bagaimana kita bisa mengalami kasih yang begitu sempurna? Kita harus merespon dengan benar. Karena itu pertanyaannya, sesempurna apa selama ini saudara merespon kasih yang sempurna? Kalau Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang sempurna, tapi kita meresponnya dengan setengah-setengah, kita tidak mungkin bisa mengalaminya. Kalau kita meresponnya dengan setengah hati, dengan masih ada keraguan, ada ketakutan, kita tidak mungkin bisa mengalami rencangannya yang indah, curahan kasih-Nya yang luar biasa. Karena itu tadi dikatakan di ayat 17, dan dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memiliki keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Percaya pada hari penghakiman artinya apa? Percaya bahwa penghukuman kita sudah selesai 2021 tahun yang lalu.
Kutuk kita sudah selesai 2021 tahun yang lalu. Hari ini tidak lagi ada penghukuman bagi orang percaya. Saudara pasti selamat, saudara pasti menang, saudara pasti diberkati, saudara pasti dilayakkan. Banyak orang Kristen sampai hari ini belum yakin akan keselamatannya. Masih ragu, kalau kira-kira Tuhan Yesus datang, saya selamat nggak ya? Kalau Tuhan Yesus kira-kira datang, saya terangkat nggak? Tuhan Yesus bela saya nggak ya? Tuhan Yesus berkati saya nggak ya? Nah, kalau kita masih memiliki keraguan seperti ini, Alkitab katakan, Alkitab katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita masih ragu, berarti kita tidak sempurna di dalam kasih. Justru sebaliknya, kita masih ada dalam penghukuman. Kalau kita masih ragu dengan masih takut dengan hari penghakiman, maka kita belum sempurna di dalam kasih. Maka apa yang akan membuat kita yakin? Di ayat 17 bagian B, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Mari untuk kita bisa merespon dengan benar kasih Allah, untuk kita benar-benar bisa berani percaya pada hari penghakiman bahwa kita tidak lagi ada di bawah penghukuman. Kita harus memandang kepada Kristus. Bagaimana keadaan Kristus? Saya baca sekali lagi ya. Karena sama seperti Kristus, seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, sama seperti Dia, berarti seperti Yesus. Bagaimana keadaan Yesus? Dia tidak lagi terkutuk, Dia tidak lagi tergantung, Dia tidak lagi tersalib, tetapi Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tidak lagi bermahkota duri, tetapi Dia bermahkota kemuliaan dan hormat. Artinya apa? Yesus berkuasa, Yesus benar, Yesus layak, Yesus memerintah. Itulah keadaan Yesus. Nah, sama seperti keadaan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, seperti itu juga keadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara layak, saudara dibenarkan, saudara punya kuasa dari Tuhan, karena saudara merespon kasih Allah dengan benar. Mari kita merespon kasih Allah dengan benar, ya. Kita miliki keberanian untuk percaya. Jangan lagi melihat pada diri kita. Iblis sering mengarahkan anak-anak Tuhan untuk melihat pada diri kita. Karena selama kita melihat pada diri kita, kita tidak akan punya keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kalau kita sudah baca satu pasal satu hari, iblis selalu berkata, kurang, kamu belum sebaik Bapak B, Bapak A. Kalau kita berdoa 30 menit satu hari, kurang, kamu belum selama Ibu A, B yang berdoanya 5 jam satu hari. Sehingga kita tidak pernah percaya diri di hadapan Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya memandang kepada salib Kristus, ketika saudara dan saya memandang kepada salib Yesus Kristus, maka kita memiliki keberanian untuk percaya bahwa tidak ada lagi penghukuman. Penghukuman saya, kutuk saya sudah selesai 2021 tahun yang lalu. Dan hari ini keadaan saya sama seperti keadaan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia layak, Ia dibenarkan, Ia berkuasa. Karena itu kita tidak perlu takut dengan hari penghakiman, karena kita dilayakkan untuk menerima setiap janji Allah. Karena kita adalah orang yang benar. Kalau kita orang benar, berarti tidak ada lagi penghakiman. Amin. Kalau kita duduk, keadaan kita sama seperti Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, kita punya kuasa. Kuasa untuk menang, menghadapi segala tantangan, rintangan. Kuasa untuk menang, mengatasi segala pencobaan. Bersama Yesus, pasti kita akan menjadi menang. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Ya, karena itu Tuhan mau kita mulai memandang diri kita seperti Kristus memandang diri kita. Nah, Petrus
ia pernah memandang Kristus, ia pernah mengarahkan perhatiannya kepada Kristus yang berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Petrus berjalan di atas air. Wow, bukankah ini luar biasa? Waktu kita memandang Kristus, maka kita akan semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memandang kepada Kristus. Betapa pentingnya kita belajar mengenal Kristus setiap hari. Mari dorong setiap anggota keluarga kita. Mari dorong satu dengan lain untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Lewat PA, lewat CM3, lewat sekolah minggu, lewat Grace News setiap hari. Saudaraku, semuanya itu sebagai sarana kita untuk mengenal Tuhan. Karena waktu kita mengenal Tuhan, ya, kita akan menemukan identitas kita yang baru. Karena waktu kita percaya Yesus, waktu kita menerima pengorbanan anaknya di dalam Yesus Kristus, kita sudah menerima identitas kita yang baru. Yaitu apa? Sebagai orang benar. Ya, ketika kita hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, sebagaimana Allah memperlakukan diri kita, maka kita akan menerima kekuatan untuk bangkit dari kelemahan kita, dari keterbatasan kita. Hari demi hari kita akan serupa dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, 2 Korintus 3 ayat 18, ya, firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, waktu saudara bercermin, apa yang Bapak Ibu lihat? Ya, betul, diri sendiri. Tapi mulai sekarang, waktu Bapak Ibu bercermin di kaca, saudara harus berkata, inilah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Inilah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Inilah karya Tuhan. Inilah kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya ada orang yang suka minder, orang yang suka tidak percaya diri, orang yang suka sakit hati. Tapi saya mulai memandang diri saya di cermin. Saya adalah orang yang diberkati. Saya adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan melawat saya, mengubah saya. Bapak Ibu dengar baik, waktu kita memperlakukan diri kita, memperkatakan dan memperlakukan diri kita sebagaimana Kristus memperlakukan kita, maka di sana ada kekuatan Roh Kudus, ada transform dari Roh Kudus yang mengubah kita dari dalam diri kita, sehingga kita mempunyai kemampuan untuk berubah, kemampuan untuk bangkit dari kelemahan kita. Amin. Mari perkatakan segala yang baik sebagaimana keadaan Kristus dibenarkan. Katakan, aku adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Aku adalah orang yang dilayakkan Tuhan. Aku adalah orang yang menerima kesabaran Tuhan. Maka kita juga akan dimampukan untuk menjadi orang-orang yang sabar. Saya adalah orang yang menerima kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Kita juga akan dimampukan untuk melayani dengan kasih. Kita akan juga dimampukan untuk menyatakan kebaikan dengan kasih. Kita akan dimampukan juga untuk mengampuni musuh-musuh kita. Karena itu ingat, kita tidak punya sesuatu apapun dari diri kita. Kita bisa berbagi, kita bisa melakukan sesuatu ketika kita menerimanya dari Tuhan. Bagaimana kita menerimanya? Saat kita memandang kepada salib Kristus. Bagaimana kita menerimanya? Saat kita merespon dengan berani bahwa tidak ada lagi penghukuman. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Saat kita memperlakukan diri kita, memandang diri kita. Ya, tadi dikatakan kita ini adalah cerminan gambaran Allah. Tuhan mau menyatakan dirinya lewat kehidupan kita. Dengan apa? Pandang diri kita sebagaimana keadaan Kristus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berkuasa, dia layak, dia benar. Nah, kalau ini yang kita rasakan, maka Kristus leluasa memimpin kita. Kemenangan di dalam Kristus akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kekuatan Allah akan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Rencangan Allah dinyatakan. Akan semakin banyak orang-orang melihat kesabaran Kristus ada pada kita, kesetiaan Kristus ada pada kita, ya, ketulusan, kemurnian Kristus ada pada kita, ya, akan semakin terpancar kebaikan Kristus ada pada kita, ya, kasih Kristus ada pada kita, sehingga lewat kita banyak orang yang akan merasakan kasih-Nya. Apakah Bapak Ibu selama ini merasa lemah?
Apakah selama ini Bapak Ibu merasa tidak ada semangat untuk datang kepada Tuhan, tidak ada semangat untuk mengasihi, tidak ada semangat untuk melayani Tuhan, tidak ada kekuatan untuk bangkit dari kelemahan? Hari ini mari ingat, mari pandang salib Kristus. Mari ingat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Pandang salibnya, salibnya begitu besar. Mari ingat bagaimana selama ini kita merespon kasih Allah. Apakah kita merespon dengan setengah hati? Tuhan mau kita merespon kasih-Nya dengan sepenuh hati. Karena pada waktu itu, sebagaimana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebegitu juga kita semakin hari menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang boleh menjadi berkat buat kita semua. Biar kasih Kristus, damai Kristus memerintah dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini Bapa menjadi remah kekuatan dalam kehidupan jemaat-Mu. Bangkitkanlah jemaat-Mu ini Tuhan, yang selalu mengandalkan kasih Tuhan, selalu hidup karena kasih Tuhan, hidup karena salib Kristus. Karena di dalam salib Kristus ada kemenangan. Karena kemenangan kami sudah Kau jamin 2021 tahun yang lalu. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Biar kemenangan itu Tuhan nyata di dalam keluarga kami, gereja kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biar Engkau Tuhan memateraikan firman-Mu dengan baik dalam setiap hati sanubari anak-anak-Mu Tuhan, sehingga menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari segenap jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkat-Mu melimpah buat segenap jemaat-Mu Tuhan, bertumbuh dalam hati yang haus dan lapar akan Engkau, bertumbuh dalam pengenalan akan yang benar akan Kristus ya Bapa. Kami serahkan Tuhan aktivitas jemaat-Mu, kami serahkan studi, pekerjaan, rumah tangga, semuanya Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, jauh dari musibah mara bahaya apapun ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat segenap jemaat-Mu. Biar kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang mengikuti segenap jemaat-Mu. Biar lewat jemaat ini Tuhan, semakin banyak orang merasakan kasih Kristus, semakin banyak orang merasakan kebaikan Kristus, merasakan kasih setia Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah hari ini. Terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya ini Tuhan, kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar gereja kami bertumbuh sebagai gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan menjadi gereja-gerejaan, bukan hanya menjadi orang Kristen-Kristenan Tuhan, tapi menjadi gereja yang membawa dampak, gereja yang bersinar, gereja yang setia sampai akhir Tuhan. Segenap jemaat-Mu terus mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan lewat ini semua Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan memperhatikan-Mu, Tuhan mempedulikan setiap keadaan-Mu. Mari sebelum Engkau akan kembali ke aktivitas-Mu masing-masing, mari arahkan hati, arahkan pikiran-Mu, dan tengadahkan tangan-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memerintah atas kehidupanmu. Pulanglah dengan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Pulanglah dengan kemenangan yang Tuhan sudah jamin di atas kayu salib. Pulanglah dengan merespon dengan benar kasih Allah yang sempurna. Pulanglah dengan satu keyakinan yang teguh bahwa keadaanmu seperti keadaan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau layak, Engkau benar, Engkau berkuasa, karena Kristus ada di dalam Engkau. Pulanglah, karena Ia menyertai Engkau dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Pulanglah, jadilah saksi Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita teduh sejenak, nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan. Haleluya, selamat hari Minggu, sampai bertemu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita sertai kamu sekarang.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.